Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, selamat pagi untuk kita semua. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bangun. Kita percaya bahwa semua ini adalah karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Yesus baik buat saya. Dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik buat saya. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menghasilkan buah melalui merenungkan Alkitab. Diambil dari buku renungan Alkitab dalam hati. Lukas pasal 8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Belajar Alkitab dengan hati membuka pintu untuk perenungan. Apabila kita merenungkan kata-kata Alkitab secara mendalam, kita mulai menghasilkan buah. Tetapi sebelum kita dapat melakukan perenungan yang alkitabiah, kita harus memiliki perbendaharaan Alkitab di dalam hati kita. Kata-kata Alkitab harus aman disimpan dalam rongga dan ruang hati kita paling dalam. Perenungan Alkitab seumpama sapi mengunyah makanannya berulang kali. Kita mengunyah pemikiran Alkitabiah secara sengaja dan menyeluruh. Maksudnya, kita memamah biak firman dalam akal dan hati kita. Harus diingat bahwa mencerna firman lebih penting daripada menelannya. Makanan sendiri tidak berguna bagi kita kecuali diubah menjadi energi. Makanan yang telah dicerna memenuhi kebutuhan tubuh melalui darah. Dan dengan demikian, makanan dapat disebut sebagai memberikan persediaan untuk kehidupan itu sendiri. Menghafal firman seumpama menelan firman, sedangkan merenungkan adalah mencerna makanan rohani itu. Yesus membandingkan firman Allah dengan benih. Lukas pasal 8 ayat 11. Benih berukuran kecil dan sukar dipegang, tetapi masing-masingnya penuh dengan kehidupan. Satu biji mengandung ribuan pohon apel. Satu pohon ara mengandung ribuan benih ara. Sebagaimana seorang bijak mengatakan, misteri kehidupan terkandung di dalam sebiji benih. Setiap firman Alkitab adalah sebiji benih. Tanamlah masing-masing firman dalam kebun batin Anda, dan Anda akan menghasilkan buah banyak, buah daripada yang anggota tubuh Anda dapat pikul.
Kita dapat mengukur kekayaan rohani orang dengan kerimbunan kebun rohani mereka yang tumbuh subur dengan mereka menghafal Alkitab. Gembala yang memberi makan kawanannya dengan firman-firman Allah memperkaya mereka melampaui yang diharapkan. Tetapi si gembala akan tetap miskin sampai ia juga diisi dengan pakan yang sama dengan melimpah. Semakin banyak Alkitab yang sang gembala hafal, semakin sehati kawanannya dan semakin cepat ia berkembang biak. Petani menuai apa yang ia tabur dan tidak lebih. Jika sang petani menabur di tanah yang baik, hasil panennya akan melimpah ruah. Ini jelas adalah hukum pertanian yang berlaku juga dalam kerohanian. Yang akhirnya akan menuai buah rohani adalah lelaki maupun perempuan manusia Allah sedemikian banyaknya sampai melebihi yang mereka tahu bagaimana memperlakukannya. Petani menanam benih, memupuk tanaman dan menuai buah. Dalam artian, perenungan adalah periode antara menanam benih dan menghasilkan buah, atau periode antara menelan dan mencerna. Surat Petrus yang pertama menyatakan progres yang sama. Pertama, ia mendorong pembacanya untuk membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kemudian, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Nasihat Petrus tetap berlaku untuk orang Kristen hari ini. Apabila kita merenungkan firman Allah, kita akan menghafal firman Allah itu. Dan bila kita menghafal firman Allah, kehidupan rohani kita akan tumbuh seperti yang tidak kita kenal sebelumnya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang kami boleh baca dan renungkan pada pagi hari ini. Tuhan akan tolong kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan setiap hari, menolong kami akan semakin bertumbuh dalam kehidupan rohani kami. Semakin kami boleh memahami akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan kehidupan sepanjang hari ini dalam setiap hal yang kami lakukan, dalam setiap hal yang kami gumulkan. Tuhan yang bersama dengan kami. Bila semua hal yang kami lakukan pada hari ini, hal yang kami pikirkan hari ini, semuanya kami lakukan hanya untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang sertai kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Muridkan satu orang lagi bagi Kristus.